Kali ini saya akan bahas untuk sesi aspek sosial budaya dalam ketahanan pangan. Jadi di luar aspek ekonomi ya, sosial budaya. Tujuan pembelajaran agar mahasiswa mampu menjelaskan aspek sosial budaya dalam ketahanan pangan. Pangan dideskripsikan sebagai sebuah kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan pangan yang akan terpenuhi akan memperkuat ketahanan pangan. Aspek sosial budaya merupakan salah satu aspek penting yang mendukung atau juga menghambat ketahanan pangan nasional. Ini salah satunya mencakup dari sebuah kebiasaan. Jadi budaya itu kebiasaan tentang pola-pola pangan yang berkembang di masyarakat. Aspek sosial budaya yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Yang pertama, faktor sosial budaya yang mengakar di dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan ketahanan pangan yang terdapat di suatu daerah. Ya, jadi apa faktor sosial budaya yang mampu meningkatkan ketahanan pangan? Misalnya gotong royong, ya, saling membantu tetangga yang kekurangan. Yang kedua, faktor tersebut adalah segi konsumsi, penyediaan pengelolaan bahan pangan, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan pertumbuhan penduduk. Ya, yang paling menonjol itu adalah ini tadi, penyediaan pengelolaan sumber daya alam. Terus juga ada pertumbuhan penduduk. Ya. Artinya kalau sebuah keluarga jumlah anggota keluarganya besar, maka punya risiko yang besar untuk rawan pangan. Ya. Segi konsumsi, faktor konsumsi yang berpengaruh. Konsumsi itu apa? Konsumsi itu mengambil manfaat dari suatu benda, dari suatu produk, ya, menghabiskan manfaat, ya. Faktor konsumsi yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan adalah variasi pangan pokok yang dikonsumsi dan pola konsumsi pangan masyarakat, ya, variasinya dan polanya. Beberapa daerah di Indonesia masyarakatnya mengkonsumsi beragam jenis pangan selain beras, misalnya jagung, sagu, dan umbi-umbian. Ya. Pemilihan jenis pangan yang dikonsumsi dilakukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan diversifikasi pangan. Ini mah udah dari dulu sebetulnya. Hanya kemudian pengaruh dari pemerintah pusat yang menasionalisasi beras itu yang merusak diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah pola konsumsi pangan selain makanan pokok beras yang dilakukan oleh masyarakat. Diversifikasi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan ketahanan pangan karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis pangan pokok. Ya, jadi dulu tidak ada ketergantungan terhadap beras karena ada sekelompok masyarakat, ya, satu suku tertentu yang dia tidak mengkonsumsi beras, dia mengkonsumsinya jagung, sagu, umbi-umbian, ya, dan itu tidak masalah. Kalau nggak ada beras itu nggak masalah, ya, hanya karena nasionalisasi beras menyebabkan pengklasifikasian bahwa masyarakat yang tidak makan nasi itu dianggap masyarakat miskin, kan gitu. Beberapa daerah di Indonesia memiliki bahan pokok selain beras, diantaranya sagu, Maluku dan Papua, jagung. Nusa Tenggara Timur terus mengkonsumsi singkong, ya. Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur juga ada. Dengan bervariasinya makanan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia, maka ketahanan pangan di beberapa daerah dapat tercapai, ya. Namun dari kegiatan sensus yang dilakukan, apabila satu kelompok masyarakat terindikasi tidak memiliki akses terhadap beras, seringkali dikatakan sebagai masyarakat yang miskin. Nah, ini adalah sebuah
pengkondisian yang direkayasa ya. Selain itu, pola konsumsi masyarakat pedesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan mengkonsumsi makanan lebih beragam dibanding masyarakat perkotaan yang sangat bergantung terhadap beras. Contohnya, masyarakat pedesaan masih sering mengkonsumsi umbi-umbian. Ya. Jadi mereka mengkonsumsi umbi-umbian itu seringkali dikatakan bahwa itu adalah kondisi yang memprihatinkan, padahal kandungan karbohidrat dari umbi-umbian itu bisa mensubstitusi dari kandungan karbohidrat pada beras. Segi penyediaan. Masyarakat perkotaan dan pedesaan memiliki cara berbeda dalam menyediakan pangan. Perbedaan cara penyediaan akan berpengaruh terhadap sistem ketahanan pangan. Dalam menyediakan makanan, masyarakat pedesaan mempunyai sistem yang lebih fleksibel karena ketergantungan mereka terhadap pasar lebih kecil dibandingkan masyarakat perkotaan. Kebutuhan pangan masyarakat pedesaan relatif masih banyak diperoleh dari hasil kebun atau ladang sendiri, ya, termasuk juga pekarangan. Pola penyediaan pangan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan ini mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap krisis ekonomi karena mereka tidak terlalu bergantung pada bahan pangan yang harganya sangat diatur oleh pasar seperti beras. Ya, sedangkan masyarakat perkotaan menghadapi terbatasnya lahan yang menyebabkan mereka bergantung pada produk yang ada di pasar. Seperti itu. Jadi pola penyediaan di pedesaan kategorinya adalah biaya murah. Kalau pola penyediaan di perkotaan itu adalah polanya biaya tinggi. Aspek sosial budaya masyarakat seperti gotong royong dalam penyediaan pangan yang masih berlaku di masyarakat pedesaan turut menguatkan ketahanan pangan. Sedangkan di perkotaan sudah jarang dilakukan karena kedekatan antara penduduknya sudah terkikis sehingga ketahanan pangan di masyarakat perkotaan sulit tercapai. Karena masyarakat di perkotaan itu memperoleh pangannya dengan cara membeli. Nah, kalau sudah dibeli masa ia mau dibagi-bagi kan gitu. Kalau di pedesaan misalnya menanam kacang panjang gitu ya. Kemudian sekali panen bisa sampai 3 atau 4 ikat. Masa dimasak semua? Ya, kemungkinan akan dibagi ke tetangganya sehingga terdapat pola gotong royong. Contoh masyarakat lokal yang masih melakukan penyediaan pangan sendiri, misalnya masyarakat Baduy. Nah, ini contoh ini adalah terkait dengan penyediaan beras. Mereka masih menjalankan tradisi beas perelek. Beas perelek itu adalah beas yang disumbangkan oleh tiap masyarakat kepada desa untuk upacara adat dan kepentingan lainnya. Ya, ini penelitiannya Komsan. Kegiatan beas perelek ini terdapat beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan segenggam beras untuk disimpan di tabung bambu yang kemudian digantungkan di tiang pintu. Kemudian beras tersebut dikumpulkan di polindes dan menjadi kekayaan kampung serta siap digunakan untuk kegiatan desa. Manfaat beas perelek ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat ketika upacara adat. Jadi tidak ada lagi urunan, tidak ada lagi sumbangan, tapi sudah terorganisir melalui program beas perelek. Pola penyediaan pangan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan perlu didukung dan dikembangkan oleh pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, diversifikasi pangan juga harus digalakkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah, ini adalah sebuah dobrakan untuk keluar dari sebuah ketergantungan ya. Ketergantungan yang sudah dibentuk kemudian ingin didobrak lagi dengan cara diversifikasi pangan. Kita lihat aja apakah pemerintah konsisten atau enggak ya. Salah satunya caranya dengan memberikan pengetahuan mengenai sumber karbohidrat lain. Ya, hal yang dianggap efektif ya
memberikan wawasan pengetahuan tentang sumber-sumber karbohidrat lain, ya. Namun kalau sudah dikaitkan dengan budaya, kebiasaan, tentu membutuhkan kerja ekstra, karena itu butuh tauladan. Jadi kalau pemerintah ingin masyarakatnya nih melakukan diversifikasi pangan, itu harus ditunjukkan melalui teladan, ya, dari jajaran pimpinan pemerintah pusat, ya, harus menunjukkan teladannya. Mereka nggak makan nasi, ya, mereka coba makan yang lain, jagung, singkong, sagu, bisa nggak? Kalau mereka bisa menunjukkan teladan seperti itu, maka diversifikasi pangan tidak sekedar propaganda, tapi adalah sebuah ajakan, ya. Segi pengelolaan bahan pangan. Pengelolaan bahan pangan di beberapa daerah merupakan bagian dari adat istiadat yang sangat berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Cara pengelolaan pangan ditemukan di masyarakat adalah pengadaan lumbung pangan yang berfungsi sebagai cadangan pangan. Dengan adanya cadangan pangan, maka masyarakat terhindar dari kerawanan pangan. Contoh kearifan lokal yang dapat meningkatkan ketahanan pangan adalah budaya membangun leuit atau lumbung padi oleh masyarakat Baduy. Akhirnya kita belajar nih dari Baduy nih, ya. Baduy yang kita kategorikan sebagai suku primitif karena tidak mengenal modernisasi, namun pola-polanya yang konsisten dipertahankan, ini kemudian dijadikan sebagai contoh, ya. Tapi kalau cuma contoh seperti hanya materi kuliah, ya, kalau ngasih contoh kenapa gampang banget kan gitu, ya. Tapi kalau udah ujiannya kenapa susah banget kan gitu, ya. Jadi menyebutkan contohnya gampang, kita kasih contoh masyarakat Baduy. Tapi begitu diaplikasikan ke masyarakat secara umum ternyata tidak mudah. Masyarakat Baduy membangun leuit untuk menyimpan padi yang merupakan hasil panen dari sawahnya sendiri. Dengan dibangunnya leuit, masyarakat Baduy tidak tergantung dengan beras yang dijual di pasaran, karena jika mereka membutuhkan akan tersedia setiap saat dan ketahanan pangan keluarga dapat tercapai. Sistem pengelolaan pangan seperti ini merupakan aspek sosial budaya lokal yang sangat luhur dan berperan penting bagi ketahanan pangan rumah tangga dan daerah setempat. Kearifan lokal semacam ini dapat dikembangkan. Segi pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di Indonesia banyak dikelola dengan budaya lokal dan dapat meningkatkan ketahanan pangan pada daerah tersebut. Contoh pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adalah penerapan sistem subak di Bali yang dapat meningkatkan produktivitas padi. Subak itu berarti sistem pengaturan pada pengairan di sawah, ya, pengelolaan air untuk mengairi sawah, ya, agar terbagi semua secara rata, ya, semua sawah terairi. Apabila sistem subak ini dilanggar, maka ada sanksi adat yang diberikan kepada yang melanggarnya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain 2000. Budaya lokal seperti subak di Bali masih terus dilestarikan sampai saat ini. Ya, hal ini disebabkan oleh subak tidak semata hanya mengatur teknis pengaturan dan pembagian air, tapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial dan religius masyarakat. Sistem subak ini dapat meningkatkan ketahanan pangan di Bali karena dengan adanya peraturan sedemikian ketat, maka kualitas dan kuantitas beras yang dihasilkan pun akan unggul. Jadi sebaiknya pemerintah ini tidak melakukan intervensi atas kemapanan sistem subak di Bali. Jangan pernah diganggu, jangan pernah dirusak sistem subak ini. Seperti halnya sistem yang
beas perelek yang sudah dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat Baduy. Segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat yang memengaruhi pencapaian ketahanan pangan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemenuhan gizi berimbang dalam menu makan sehari-hari dan keanekaragaman pangan. Pengetahuan tentang pemenuhan zat gizi dan keanekaragaman pangan dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui pilar pemanfaatan pangan yang tepat. Ya. Hanya jadi ironi juga ya, ketika sebuah keluarga di sebuah perkotaan ya, di mana suami istrinya punya pendidikan tinggi, kemudian aktivitas bekerja di luar, lalu siapa yang mengasuh anaknya? Nah, yang mengasuh anaknya adalah ART-nya atau pengasuhnya yang notabene pendidikannya lebih rendah, sehingga sekalipun misalnya diberikan aturan oleh ibu rumah tangganya begini begitu pola makan, menu makan dan sebagainya, tapi menghadapi budaya makan, pola makan anak-anak itu bukan hal yang mudah ya, karena pada akhirnya ditempuh cara-cara yang praktis dengan penekanan bahwa yang penting anaknya mau makan. Jadi bukan tidak lagi memperhatikan keragamannya, tapi yang penting makan. Nah, artinya menjadi sia-sia juga sekalipun kedua orang tuanya itu berpendidikan tinggi, namun dalam aplikasinya pengasuhan kepada anak diserahkan kepada ART yang tidak berpendidikan. Terwujudnya ketahanan pangan dimulai dari skala rumah tangga. Orang tua yang berpendidikan tinggi akan memperhatikan asupan. Nah, harusnya ditambah lagi nih orang tua yang berpendidikan tinggi dan ART yang telah terlatih kan gitu. Karena tidak cukup ternyata orang tua saja. Makanan yang bergizi akan membuat tubuh keluarga menjadi sehat dan perkembangan fisik anak akan baik. Gizi keluarga yang tercukupi merupakan salah satu indikator keberhasilan terwujudnya ketahanan pangan skala rumah tangga. Pemerintah berperan dalam pemerataan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya asupan pangan bergizi dengan cara sosialisasi secara simultan, sehingga diharapkan masyarakat akan semakin peduli dengan asupan pangan yang dikonsumsi. Ini statement yang positif, namun aplikasinya tidak terlalu mudah karena yang bersentuhan langsung dengan keluarga yang harus dipenuhi gizi pangannya itu adalah anak-anak dan orang tua terutama, yang pengelolaannya dilakukan oleh ART yang notabene tidak berpendidikan. Segi pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pangan melalui ketersediaan tenaga kerja yang produktif. Nah, ini sudah bicara tahun 2030 yang belum terjadi ya. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 285 jiwa. 285 juta jiwa dengan jumlah penduduk berusia produktifnya hampir separuhnya ya. 185 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai peluang, yaitu sebagai sumber tenaga kerja produktif yang dapat bekerja di sektor pangan dan pertanian, serta sebagai pasar potensial produk pangan. Banyaknya sumber tenaga kerja produktif yang bekerja di sektor pertanian akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang dihasilkan, sehingga ketahanan pangan diharapkan lebih mudah tercapai. Tapi persoalannya apakah penduduk yang produktif ini memiliki keminatan hasrat untuk masuk ke sektor pertanian? Ya, mana lebih banyak sektor yang menarik perhatian bagi para tenaga kerja produktif ini, industrikah atau pertaniankah? Ini asumsinya bahwa
tenaga kerja produktifnya banyak tertarik dengan pertanian, ya. Tapi itu sekali lagi adalah sebuah statement yang positif, namun aplikasinya tidak mudah. Pada tahun 2020, nah udah lewat tahun kemarin, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Bonus demografi ini memberi momentum kepada pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Gimana caranya? Ya, caranya itu tadi, diharapkan oleh pemerintah ngarep-ngarep bahwa penduduk usia produktif ini masuk ke sektor pertanian, ya, untuk mewujudkan program ketahanan pangan. Aspek sosial budaya yang dapat menghambat ketahanan pangan tadi yang mendukung, sekarang yang menghambat. Selain sebagai faktor pendukung, ada juga sebagai penghambat. Faktor sosial budaya yang dapat menghambat ditinjau dari konsumsi, produksi, dan nah, segi konsumsi, pola konsumsi yang bergantung pada salah satu jenis. Nah, itu adalah sebuah imbas dari nasionalisasi beras. Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada beras sebagai bahan pokok. Nah, itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah di era tahun 70-an sampai 90-an. Ya. Banyak masyarakat yang bahkan menganggap kalau belum makan nasi, belum makan. Ya. Karbohidrat lain, umbi-umbian, roti itu adalah selingan. Ya. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap suatu jenis pangan pokok menyebabkan ketahanan pangan yang rapuh. Ya, jelas saja berbagai lahan tanaman yang dulunya ditanam jagung, ketela pohon diganti menjadi padi, ya. Padahal kegiatan itu mereka tidak lakukan dan itu merubah pola dan terpaksa mengikuti program nasionalisasi beras. Produksi beras di Indonesia seringkali tidak mampu untuk memenuhi permintaan beras. Nah, karena dianggap bahwa semua masyarakat harus makan nasi. Ya, jadi hitung-hitungan oleh pemerintah berapa jumlah penduduknya, segitulah beras itu harus disediakan. Padahal kalau kalau mendukung terhadap pola konsumsi masyarakat yang tidak hanya melulu dengan beras, maka tidak ada statement tentang tidak terpenuhinya permintaan beras, ya. Karena ini menjadi alibi pemerintah untuk melakukan impor. Nah, impor itu sedep-sedep gimana gitu ya. Jadi impor itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang di dalamnya ada aspek politik, ya, yang memberikan izin untuk impor. Nah, kemudian yang memberikan izin tentu, ya, tidak aneh lagi kalau orang menganggap ada fee yang harus dibayar kepada yang memberikan izin, yang pertama. Yang kedua, fee untuk pedagangnya dan sebagainya. Jadi memberikan izin impor itu adalah peluang untuk dapat materi yang dihasilkan dari para eksportirnya dari negara lain. Padahal Indonesia kaya dengan sumber karbohidrat lainnya, tapi itu dikategorikan oleh pemerintah sebagai jenis karbohidrat untuk orang miskin. Nah, kalau sudah disinggung egonya manusia siapapun, ya, nggak mau disebut miskin, nggak mau disebut melarat, sehingga mengubah polanya yang tadinya biasa makan singkong itu biasa dan tidak masalah, tapi karena tidak mau disebut orang miskin, merubah polanya dari makan singkong menjadi makan beras, seperti makan nasi bukan makan beras, ya. Pola pikir masyarakat yang menyatakan belum makan jika itu kan adalah sebuah dampak dari program nasionalisasi beras, ya. Perubahan aspek sosial budaya yang begitu melekat pada masyarakat memang sulit untuk diubah.
Tetapi jika semua stakeholder bekerja sama untuk mengubah pola pikir tersebut, maka budaya ini perlahan hilang dan ketergantungan beras bisa dikurangi. Nah, yang belum bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama dari pemerintah pusat, adalah memberikan tauladan, ya, bahwa ketergantungan terhadap beras itu adalah hal yang menyebabkan terjadinya rawan pangan. Mereka harus memberikan teladan. Mereka harus sering-sering mempublikasikan makan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, dan tidak boleh nasi. Lakukan itulah selama 2-3 tahun, kemungkinan budaya itu akan mulai dapat ditiru oleh masyarakat secara umum. Aspek sosial budaya lain yang dapat menjadi faktor penghambat itu adalah pandangan bahwa nasi memiliki. Nah, ini siapa yang menciptakan image atau pandangan bahwa nasi memiliki status sosial yang tinggi? Ya, siapa kan gitu ya? Ini adalah rekayasa yang sudah tidak bisa lagi diidentifikasi siapa penyebabnya gitu ya. Tidak bisa menuding siapa-siapa, tapi itu sangat terasa. Selain itu, masyarakat dengan status menengah ke atas banyak yang memandang bahwa pangan impor lebih bergengsi. Ya. Kalau tidak impor, tidak ada pandangan seperti itu. Ya. Dipaksa aja masyarakat itu untuk makan beras lokal, ya, sehingga tidak lagi menganggap bahwa produk impor itu lebih hebat. Konstruksi sosial seperti ini juga menghambat pemerintah mendukung tercapainya ketahanan pangan melalui kebijakan diantaranya dengan menggalakkan konsumsi karbohidrat lain. Ya, jangan menggalakkan aja, jangan galak-galak pemerintah itu, kasih tauladan. Sosialisasi secara simultan diharapkan dapat mengubah. Nah, kan ada pengharapan kalau disosialisasi secara simultan, ada pengharapan. Nah, mau tidak mensosialisasikannya dan dilakukan dengan simultan. Ya. Segi produksi merupakan salah satu aspek budaya, sosial budaya yang dapat menghambat terwujudnya ketahanan pangan. Produksi beras di Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan karena tingginya konversi lahan. Nah, siapa penyebab dari konversi lahan pertanian? Ya, siapa yang kasih izin? Kenapa dikasih izin? Ya, alasan untuk membangun infrastruktur, ditembus, dibelah lahan persawahan, ya. Kemudian lahan-lahan perkebunan digantikan dengan bangunan-bangunan pabrik dan sebagainya. Petani rela menjual lahannya karena kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung petani. Betul, ya. Petani kalau diberikan kedaulatan untuk menentukan mau dijual atau enggak, mereka akan memilih tidak menjual. Tapi dalam prakteknya, ketika ada sebuah lahan yang akan dialihfungsikan, itu ada tekanan-tekanan dari pihak lain dan pemerintah menutup mata dan telinga atas kasus seperti ini. Ya, pengusaha yang membeli lahan juga hanya bernafsu untuk menjalankan bisnisnya. Pengusaha itu kan tidak mungkin diam-diam, ya pasti ada izin yang harus diurus. Dan kalau sudah terjadi pembebasan lahan berarti izinnya dikeluarkan, berarti pemerintah juga berkontribusi terhadap kegiatan alih fungsi lahan. Di belakang konversi lahan tersebut terdapat persoalan nilai sosial budaya, khususnya gelombang materialisme, konsumerisme, pragmatisme. Ya. Perpaduan tersebut ditambah dengan kekuatan pengusaha sangat memudahkan petani untuk menjual lahannya. Masalah lain yang dapat menghambat tercapainya ketahanan pangan dari segi produksi yaitu pandangan masyarakat bahwa bekerja di bidang pertanian tidak menjanjikan karena sangat lekat kaitannya dengan kemiskinan. Oleh karena itu, banyak generasi muda yang tidak menginginkan untuk bekerja di sektor pertanian. Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah hendaknya mengubah kebijakan menjadi kebijakan yang mendukung petani dan mengadakan moratorium alih fungsi lahan di beberapa daerah. Nah, jadi ingat
ada yang pernah berjanji itu mau menambah luas lahan sawah untuk produksi beras sehingga tidak impor. Tapi pertanyaannya tidak rinci, mestinya ditanya bangun sawahnya di mana, ya produksi sawah barunya di mana, gitu. Ternyata bikin sawah barunya di Vietnam. Ya, karena di Vietnam berarti harus didatangkan dari Vietnam, maka impor. Gitu. Kesalahan dari peserta kampanye adalah tidak bertanya secara rinci atas janji-janji yang diberi. Segi peningkatan jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya besar, 4 besar di dunia. Ya. Indonesia mengalami kenaikan penduduk kurang lebih 1,3% per tahun. Ya. Kemudian peningkatan jumlah penduduk yang pesat tiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kedaulatan pangan. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan untuk pertanian untuk menjadi lahan pemukiman dan industri akan terus meningkat. Kalau kita mengikuti pola yang diterapkan oleh beberapa suku terdalam, misalnya di Kampung Naga, di Baduy, itu jumlah rumahnya nggak bertambah, ya. Walaupun anggota keluarganya bertambah, jadi lahannya tidak digunakan untuk pemukiman. Jadi kita mesti belajar lagi dari kelompok suku terdalam. Ya. Kemudian selain menyebabkan alih fungsi, penduduk itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan, ya. Peningkatan jumlah industri dan kendaraan bermotor terus naik sebanding dengan penambahan jumlah penduduk. Polusi udara, limbah rumah tangga, kemudian akhirnya dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap terhambatnya upaya pencapaian kemenangan. Demikian untuk rangkuman, silakan ya. Dan selamat menyimak materi ini. Jangan lupa tuliskan tanggapannya secara tertulis, ya, diketik aja dan dikirimkan kepada di jam kuliah Anda masing-masing. Demikian.